Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisanti Amelia dengan NIM 210601910 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 12 yaitu teori pendugaan statis. Di mana di bab 12 ini saya akan menjelaskan pengertian teori dan eh, kegunaan panduan, pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, dan yang terakhir yaitu memilih ukuran sampel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Bisa kita lihat contoh dan atau standar deviasi atau kurva-kurva dari unsur populasi. Selanjutnya yaitu sifat pendugaan. Yang pertama yaitu pendugaan tidak bias. Pendugaan titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan expand value dari statis sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan E. Di sini terdapat dua perbedaan antara gambar A pendugaan bersifat tidak bias dan gambar B pendugaan bersifat bias. Di sini sangat jelas perbedaan dua gambar tersebut dan bisa kita lihat di mana letak perbedaan dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pendugaan efisien. Pendugaan yang efisien atau efisien estimator adalah pendugaan yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dari pendugaan-pendugaan lainnya. Di sini ada dua kurva dan kurva yang warna merah lebih condong tinggi dari kurva yang warna biru. Di sini sangat jelas sekali perbedaan-perbedaan kurva efisien. Selanjutnya yaitu pendugaan konsisten. Pendugaan yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Di sini bisa kita lihat bentuk tak terhingga, sangat besar, dan yang terkecil. Di sini dapat 4 perbedaan dan bisa kita lihat dan sangat jelas sekali letak-letak perbedaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pendugaan interval. Pendugaan interval yaitu pendugaan suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Di sini terdapat rumus pendugaan interval di mana S sama dengan statistika yang merupakan pendugaan parameter populasi. P yaitu parameter populasi yang tidak diketahui. SX yaitu standar deviasi distribusi sampel statis.
Z yaitu suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C yaitu probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S dikurang Z SX yaitu nilai batas bawah keyakinan. S ditambah Z SX yaitu nilai batas atas keyakinan. Selanjutnya yaitu contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Di sini ada terdapat gambar. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam lebih kurang 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam lebih kurang 2,58 kali standar deviasi. Interval ini juga dapat ditulis dengan C sama dengan 0,95 adalah U lebih kurang 1,96 X. Dan untuk C sama dengan 0,99 adalah lebih kurang 2,5 XS. Selanjutnya yaitu contoh masih dalam contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Di sini pada gambar ini sangat lebih jelas contoh atau perbedaan dari setiap contoh-contohnya. Pada gambar di atas terlihat bahwa internal 1 dengan nilai rata-rata X internal 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X 96 sampai X 100 atau 5% internal saja yang tidak dari statis mengandung. Jadi, internal keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% internal dari statistik X mengandung nilai parameter aslinya, yaitu dan hanya 5% interval saja yang dapat mengandung parameternya. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, bisa kita lihat rumusnya. Sedangkan untuk populasi yang terbatas, bisa juga kita lihat contohnya. Di sini ada terdapat penjelasannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas menyusun interval keyakinan. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi nilai X merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Tingkat keyakinan 0,99, C per 2 0,4950, nilai terdekat 0,99
0,4951, nilai Z-nya yaitu 2,59. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Bisa kita lihat bentuk-bentuk interval keyakinannya. Selanjutnya yaitu interval keyakinan tersebut dapat juga digambar sebagai berikut. Nilai parameter yang sebenarnya diharapkan terdapat pada interval 1 sampai A dengan batas bawah 2A/2 dan batas ZA/2. Selanjutnya yaitu kita akan membahas interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Di sini bisa kita bentuk nih, mulai identifikasi masalah, menentukan sampel dan nilai-nilai rata, terus menentukan keyakinan atau populasi terbatas, populasi tidak terbatas. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat rumus probabilitas. Selanjutnya itu standar error untuk populasi tidak terbatas. Dapat kita lihat rumusnya. Yang kedua yaitu standar error untuk populasi yang terbatas. Di sini ada terdapat kurva dan ada juga terdapat perbedaan rumusnya. Di sini ada terdapat 4 contoh distribusi norma standar, distribusi T dengan N sama dengan 25, distribusi T dengan N sama dengan 15, dan yang terakhir distribusi T dengan N sama dengan 5. Selanjutnya yaitu contoh dari distribusi sampling pendekatan normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Di mana kita bisa lihat contoh dan penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membahas interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Standar deviasi proporsi sampel untuk populasi yang tidak terbatas bisa kita lihat rumusnya, dan untuk populasi yang terbatas bisa juga kita lihat rumusnya dan beserta penjelasannya ya guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas memilih ukuran sampel. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Di sini kita terdapat contoh rumus probabilitas, di mana standar error dari nilai selisih adalah
Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel itu. Oh, sorry guys. Di sini bisa kita lihat rumus beserta penjelasannya. Oke, next. Kita akan membahas masih dengan rumus yang sama. Di sini terdapat beberapa rumus interval keyakinan untuk selisih proporsi. Di sini terdapat rumus dan penjelasannya, dan di sini rekan-rekan semua bisa melihat contoh rumusnya ya guys. Dan yang terakhir, kita akan membahas memilih ukuran sampel. Faktor ukuran sampel. Faktor yang memengaruhi jumlah sampel ada 3, yaitu tingkat keyakinan yang dipilih, kesalahan maksimum yang diperolehkan, dan yang terakhir yaitu variasi dari populasi. Di sini terdapat rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat cara penguraian dari rumus yang di atas. Di sini juga kita lihat untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah ucapan, salah omong, salah kata-kata, tutur kata, saya mohon maaf guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Amelia pamit undur diri. See you guys.